Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roma pasal 10 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Firman Tuhan katakan seperti ini, tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 16 sampai 17. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat ada dua kata yang sama yang digunakan oleh Paulus, yaitu kata pemberitaan di dalam ayat 16 dan kata pendengaran di dalam ayat yang ke-17. Bahwa Paulus ingin berkata kepada kita, mengajar kita, pemberitaan itu harus dilakukan. Karena ada pemberitaan firman Tuhan, maka akan ada orang yang mendengarkan firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kata firman Kristus di sini, ada juga yang menuliskan firman Allah. Ini sama. Jadi pada dasarnya pemberitaan kita adalah pemberitaan theopneustos. Pemberitaan mengenai wahyu Allah. Nah, pemberitaan ini menempati tempat yang pertama tanpa memberitakan firman Kristus, tanpa pengajaran Injil yang benar, maka tidak ada orang yang mendengar Injil yang benar itu. Jadi kita tidak datang kepada dunia ini untuk menampilkan perbuatan kita. Kita tidak datang di dunia ini untuk menampilkan kasih kita, tidak. Saya ingin berkata bahwa ajaran itu lebih penting daripada mengasihi. Ini tegas, saudara. Mengapa? Karena kasihmu kepada orang lain tidak akan membuat orang itu percaya kepada Kristus. Tuhan harus mengutus hamba-hambanya ke dalam dunia ini memberitakan firman-Nya. Theopneustos. Ketika Tuhan mengutus hamba-hambanya memberitakan firman Kristus itu, ada pengajaran firman yang keluar. Jika pengajaran firman, orang akan mendengar firman yang diajarkan, yang diberitakan, akan membawa iman yang menyelamatkan. Amin, saudara. Prosesnya adalah pengutusan dari Tuhan. Yang kedua adalah pemberitaan firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah pendengaran firman Tuhan. Jadi kalau tidak ada orang yang mengajarkan Injil yang benar, maka tidak ada orang yang mendengar Injil yang benar. Engkau tidak bisa menampilkan hidupmu kepada dunia ini
bahwa engkau adalah pengikut Kristus tanpa memberitahukan Injil yang benar. Pengajaran itu memang akan membuat pemisahan dan perbedaan. Apa yang membuat perbedaan dan pemisahan? Ya, pengajaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi iman yang timbul, orang bisa mengetahui tentang Kristus yang disalibkan itu. Tentang ajaran yang benar mengenai Kristus itu melalui iman. Karena iman itu timbul dari pengajaran. Begitu. Kalau orang tidak mengajar, maka imannya tidak akan muncul. Jadi pengajaran itu menempati posisi yang pertama. Penting orang mendengar pengajaran. Dan sebelum orang menyampaikan pengajaran itu, penting dia untuk belajar. Begitu saudara. Iman tidak timbul dari kesaksian hidupmu. Iman timbul dari pengajaran firman Tuhan. Tapi Paulus berkata di sini, Roma 10 ayat 16. Tidak semua orang yang mendengar pemberitaan atau pengajaran itu menerima. Itu persoalannya. Jadi ada respon di situ. Saya bacakan. Roma 10 ayat 16, tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Saudara, firman Tuhan jelas berkata bahwa tidak semua orang percaya pada pengajaran Injil yang benar. Jadi ada konsekuensi-konsekuensi. Kita menyampaikan Injil yang benar. Ada orang yang menerima Injil yang benar. Tapi ada orang yang menolak Injil yang benar. Kalau di dalam NIV, Roma 10 ayat 16, Romans 10:16, diterjemahkan ini menunjuk kepada orang Israel. But not all the Israelites accepted the good news. Pada waktu itu Yesaya memberitakan, mengajarkan tentang Injil yang benar. Tetapi responnya sebagian orang percaya, sebagian orang tidak percaya. Tapi apakah kita akan mundur di dalam pemberitaan kita? Apakah kita mundur di dalam ajaran kita ketika ada orang yang tidak percaya? Tidak, amanat Tuhan kepada kita adalah kita memberitakan, kita mengajarkan. Mari kita katakan 1, 2, 3. Memberitakan, mengajarkan. Ini penting, saudara. Memberitakan dan mengajarkan ajaran yang benar itu akan selalu konsisten kita lakukan dalam hidup kita. Begitu. Engkau juga tidak menyuruh orang memberitakan Injil, lalu engkau tidak memberitakan Injil. Injil tidak hanya diberitakan dari mimbar. Injil diberitakan dalam kehidupanmu yang nyata. Bertemu dengan orang, memberitakan Injil, membawa orang kepada pemberitaan Injil. Begitu. Kalau di dalam ayat 17, dalam bahasa aslinya itu adalah begini.
Romans 10:17 NIV, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Saudara, jadi dikatakan konsekuensi. Jadi saudara, kata pertama di situ adalah kata consequence. Jadi saudara, hasilnya, akibatnya apa? Kalau kita konsisten mengajarkan ajaran firman Tuhan, akan ada orang-orang yang mendengar Injil tersebut dan mempercayai Injil tersebut sehingga timbul iman yang menyelamatkan dalam hidup mereka. Injil tidak boleh didiskon hanya untuk mencari banyak pengikut, hanya untuk mencari banyak orang yang mengikuti engkau. Tidak. Injil adalah sasaran yang menjadi tujuan akhir. Jadi kita memberitakan Injil, memberitakan ajaran yang benar sehingga orang bisa terekspos atau terkoneksi dengan ajaran yang benar. Kalau ajaran yang benar itu tidak disampaikan, tidak ada orang yang mendengarkan ajaran yang benar. Berarti pemberitaan dan pendengaran firman Tuhan itu berjalan bersama. Makanya dipakai kata yang sama. Mendengar dan juga memberitakan. Nah, sebelum orang memberitakan harus diutus. Sebelum orang diutus harus dilatih dulu di dalam sekolah yang tepat. Begitu. Injil tidak akan datang kepadamu karena ada ilham apa-apa. Engkau tidak akan menerima firman Tuhan. Roh Kudus tidak akan datang kalau otakmu kosong. Engkau harus belajar Injil yang benar itu, disampaikan Injil yang benar itu, maka hidupmu terisi. Dan lama-lama mengerti tentang Injil yang benar itu, engkau akan mampu berdiri teguh terhadap Injil yang benar itu sehingga satu kali kelak bisa diutus untuk memberitakan. Jadi Tuhan bekerja melalui hamba-hambanya. Tidak bisa Roh Kudus bekerja sendiri. Engkau duduk-duduk di rumah. Mau cari firman Tuhan, mau memberitakan Injil, engkau tunggu-tunggu ilham Roh Kudus datang. Ya nggak bisa. Harus ada referensi. Begitu. Belajar, membaca, mengetahui catatan-catatan tentang Injil. Begitu. Dari orang-orang yang tahu, mengerti, jadi diajarkan. Amin, saudara. Injil itu harus diajarkan. Katakan, Injil itu harus diajarkan. Tadi jelas di situ ada pemberitaan. Pemberitaan itu diajarkan atau diberitakan oleh orang-orang yang Tuhan utus. Makanya dimuridkan dulu, lalu bisa engkau keluar memberitakan. Bagaimana engkau mau datang dari langit itu ilham. Begitu. Kau mau ngomong terus kasih, cara terus tentang kasih, padahal tidak pernah mengasihi. Begitu. Kasih itu adalah aplikasi, bukan diomongin. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau belajar firman Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan tunduk pada ajaran firman Tuhan. Jangan bicara kasih tapi tidak tunduk. Bicara kasih tapi melawan firman Tuhan, ya bukan kasih namanya. Kata-katamu pelin-pelan melawan firman Tuhan itu sendiri. Begitu saudara. Jadi Injil yang benar itu harus disampaikan, diberitakan
disampaikan kepada orang yang melawan, supaya mereka mendengar dan hidup mereka diubahkan. Tapi ada orang yang tidak mau terima, ya tidak ada persoalan. Karena Injil tidak pernah memaksa. Ajaran yang benar, sound doctrine, ajaran yang sehat tidak pernah memaksa orang. Ajaran yang sehat, ajaran yang benar itu menyampaikan theopneustos, menyampaikan wahyu Allah yang tertulis secara penuh dari Kejadian sampai Wahyu. Saya tidak memberitakan diri saya kepada orang lain, menunjukkan betapa baiknya saya. Saya bisa menipu orang dengan tunjukkan saya baik, saya sopan di depan orang. Tidak, saudara. Itu tidak membawa pertobatan kepada orang lain. Tidak membawa orang mengerti tentang Injil. Saya harus memberitakan Injil itu. Mengucapkan Injil itu. Mengajarkan ajaran yang benar. Dari mana saya mengajarkan ajaran yang benar? Dari belajar ajaran yang benar. Bagaimana mungkin saya kalau tidak belajar, saya mau menyampaikan Injil yang benar? Pasti kacau ajaranmu. Karena comat-camit ayat di mana-mana. Nggak bisa. Terus engkau comat-camit ayat, engkau bilang itu dari Roh Kudus. Roh Kudus bekerja. Bagaimana Roh Kudus bekerja di otak yang kosong? Nggak bisa. Orang bodoh tidak bisa deliver Injil. Orang bodoh belajar baru siap diutus. Begitu. Bukan melawan kebenaran firman Tuhan. Nggak bisa. Kebenaran firman Tuhan itu dilawan. Kita ini adalah hamba yang tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Kalau kita setia pada pengajaran. Jadi pentingnya pengajaran itu adalah apa? Supaya Tuhan mempunyai hamba-hambanya yang setia, yang mengajarkan Injil yang sehat, Injil yang benar, tanpa kompromi. Injil yang benar tanpa ada error. Itu maksudnya. Makanya dilatih. Ya banyak orang yang tidak mau belajar firman Tuhan. Makanya ucapan omongannya kacau di mana-mana. Karena dia ingin hanya berkhotbah tanpa mau belajar. Banyak hamba Tuhan. Dan tidak ada ajarannya. Ya perbedaan antara sound doctrine. Masalahnya begitu. Kalau engkau mendengar pengajaran, maka engkau akan belajar. Dan kalau engkau punya pengajaran firman, engkau sanggup memberitakan ajaran itu. Dan kalau engkau memberitakan, kalau ada orang yang mendengar, maka akan timbul iman yang menyelamatkan. Tidak semua orang akan menerima. Itu konsekuensinya. Tidak ada masalah. Tetapi bagi mereka yang menerima Injil yang menyelamatkan, mereka tahu apa itu Injil yang benar. Apa itu Injil yang sehat. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus